Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم يوم الخميس الحادي عشر من شهر شوال سنة 1446 الهجرة نواصل قراءتنا في تفسير سورة البقرة pada hari ini hari Kamis tanggal 11 Syawal. Nah, setelah sebelumnya kita libur sekitaran 10 hari. Ya mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna minkum shalihal a'mal. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan di dalam menjalankan ketaatan dan semoga kita dapat dipertemukan pada bulan Ramadan berikut-berikutnya. Amin. Nah, kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah yang mana kita telah membaca tafsir ayat 106, 107 pada bulan Ramadan pada pertemuan yang terakhir kemarin. Nah, terkait naskh, konsep naskh, ya penghapusan hukum atau dirubah hukumnya dari satu hukum ke hukum yang lain. Yang mana disebutkan Syekh As-Sa'di rahimahullah di sini bahwa orang-orang Yahudi mengingkari, mereka mengkritik konsep naskh ini. Apa itu naskh? Tidak boleh ada naskh. Kenapa hukumnya berubah-ubah? Yang mana ini sebenarnya merupakan bentuk kekufuran dan murni hawa nafsu dari mereka. Karena mereka, nah, sebagaimana telah kita ketahui, hasad, benci, dengki kepada kaum muslimin. Yang mana konsep naskh sendiri madhkurun indahum fit Taurah, di dalam agama Yahudi pun itu sudah ada. Ya, disebutkan di dalam kitab mereka sendiri, kitab Taurat. Ada yang namanya naskh juga. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian di ayat itu disebutkan hikmahnya bahwa itu khair. Suatu hukum dirubah ke hukum yang lain itu adalah lebih baik. Tentu ada hikmahnya. Kemudian juga disebutkan di akhir ayat, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Dan kalau Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah menciptakan, demikian kita memiliki dua tangan. Allah menciptakan gunung, menciptakan langit, bumi. Itu terserah Allah. Itu, naam, Allah Maha Kuasa. Maka demikian juga syariat ini. Allah menetapkan sholat ke Masjidil Aqsa atau menghadap ke Masjidil Haram. Ya, ada nasakh di situ. Nah, kemudian sholat berapa rakaat, atau ibadah-ibadah yang lain. Maka itu, enam itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Nah, demikian eh, yang dapat kita ambil dari pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan ayat 108 dari surat Al-Baqarah, kita baca. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kalian turiduna, aroda yuridu, wazannya af'ala yuf'ilu. Namun kenapa tidak sama af'ala yuf'ilu, yakni fathah af, fathah sukun, fathah fathah. Kenapa tidak sama ar-yada, tapi malah aroda, fathah fathah sukun fathah. Buka ini dipelajari di dalam ilmu sorof. Aroda yuridu, turidun. Apakah kalian menginginkan, wahai kaum muslimin, menginginkan untuk bertanya, meminta kepada Rasul kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti halnya Nabi Musa dahulu pernah diminta oleh Bani Israel. Wa may yatabaddalil kufra bil iman.
siapa yang mengganti iman dengan kekufuran, maka dia telah boleh, dia telah tersesat daripada sabil jalan yang lurus. Kita baca tafsirnya ayat 108. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin dan orang-orang Yahudi untuk meminta, nah, kita baca Arabnya, yanhallahu al-mu'minina awil yahuda bi an yas'alu rasulahum kama su'ila Musa min qabl wal muradu bidzalika as'ilatu ta'annuti wal i'tiradi kama qala ta'ala yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arinallaha jahrah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum fahadhihi wa nahwuha hiyal manhiyyu anha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin dan juga orang Yahudi atau orang Yahudi au. Sini menggunakan huruf au. Allah melarang kaum mukminin atau Yahudi untuk bertanya atau meminta. Sa'ala itu bisa bertanya, bisa juga meminta. Namun di sini eh, lebih tepatnya, nah, fas'alu ahla dzina bertanya. Allah melarang Yahudi atau kaum mukminin untuk bertanya kepada Rasul mereka sebagaimana Nabi Musa dahulu ditanya oleh Bani Israel. Jadi maksudnya pertanyaan yang mengandung at-ta'annud wal i'tirad, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ta'annud untuk melawan, ya, keras kepala, wal i'tirad untuk penolakan. Nah, bukannya bertanya ingin kebenaran, ingin tahu mana yang salah, mana yang benar, namun malah untuk menantang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ini dalam surat An-Nisa, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Ahlul kitab meminta kepadamu Nabi Muhammad untuk menurunkan kitab dari langit. Maka kata Allah, sungguh mereka ahlul kitab Yahudi itu dulu sudah pernah bertanya kepada Nabi Musa tentang hal yang lebih besar, meminta kepada Nabi Musa tentang hal yang lebih besar. Mereka berkata, Bani Israel, arinallaha jahrah. Perlihatkanlah Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Nah, demikian Bani Israel. Kemudian waqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taslu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini di surat Al-Maidah. Orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada Nabi Muhammad, meminta kepada Nabi Muhammad terkait perkara-perkara yang justru itu bedalakum tasukum. Jika diterangkan, itu malah justru akan menyusahkan kalian. Nah, nah, ini demikian yang dimaksud dalam ayat ini, larangan untuk bertanya, ini pertanyaan yang bersifat at-ta'annud wal i'tirad. Fahadhihi wa nahwuha hiyal manhiyu anha. Pertanyaan-pertanyaan model seperti ini itu terlarang. Wa amma su'alu al-istirsyad wa ta'allum fahadha mahmudun. Qad amarallahu bihi kama qala ta'ala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Adapun pertanyaan al-irtisyad dan juga at-ta'allum, pertanyaan untuk belajar, untuk ingin tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, karena kita memang harus bertanya mana yang benar, mana yang salah. Apakah ini boleh ataukah tidak boleh? Nah,
maka ini terpuji, bahkan wajib. Disebutkan dalam hadis, faridah la kulli muslim, wajib untuk setiap orang. Allah Subhanahu wa taala perintahkan sebagaimana di dalam ayatnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu dzikr, orang yang memiliki pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Nah, disuruh bertanya. Is'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa yuqirruhum alaihi kama fi qawlihi ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, wa yas'alunaka 'anil yatama wa nahwi dzalik. Walamma kanatil masail manhiyu anha madmumatun qad tasilu bi sahibiha ila al-kufri qala wa man yatabaddal al-kufra bil imani faqad dhalla sawa as-sabil. Adapun pertanyaan untuk al-istirsyad dan juga at-ta'allum untuk mencari kebenaran, mencari petunjuk untuk belajar, kayak ini terpuji. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah aqarra yuqirru, membenarkan. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, para sahabat bertanya, ya anil khamri wal maisir, terkait khamr, minuman keras, terkait hal yang memabukkan, wal maisir, perjudian. Para sahabat bertanya terkait al-yatama. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka ini pertanyaan yang bagus, yang terpuji. Nah, dan yang semisalnya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian kata Syekh As-Sa'di menafsirkan, menjelaskan ayat ini, walamma kanatil masail manhiyu anha, ya. Dan ketika pertanyaan-pertanyaan yang dilarang itu tercela dan bisa mengantarkan pelakunya kepada kekufuran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil." Ini di akhir ayat 108. Barang siapa yang menukar keimanan dengan kekufuran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Menunjukkan bahwa perkara bertanya dengan pertanyaan at-ta'annud wal i'tirad sangat berbahaya. Dapat mengantarkan sahibiha atau sahibaha ilal kufri. Dapat mengantarkan pelakunya menuju kekufuran. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sikap-sikap as'ilah yang bertanya dengan pertanyaan at-ta'annud wal i'tirad, dan juga semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk bertanya dengan pertanyaan al-istirsyad wa ta'allum, pertanyaan untuk belajar, untuk mencari kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.